Balik lagi teman-teman di channel kita 902 Garage. Kali ini kita ada di workshop, akan bahas salah satu part penting yang ada di roda 2 kendaraan teman-teman semua. Tips pemilihannya, tipenya, ukurannya akan kita bahas di sini. Ya, teman-teman banyak yang tanya-tanya di Instagram atau di YouTube tentang tipe atau ukuran dalam pemilihan gearset. Nah, kali ini kita bahas fokusnya di motor cc 150 dan 250 cc ya. Dan sesuai dengan background bengkel kita, jadi fokus di sektor modifikasi atau bisa buat harian gitu. Dari tipe dulu kita bahas. Nah, tipe gearset itu ada macam-macam. Dari ukuran ya, bicara ukuran dan tipe itu mulai dari tipe 415, 420, 428, 520 bahkan sampai 530. Nah, kita akan persempit ukuran atau tipe gear motor ini di ranah 428 sampai di 520. Karena fokus di background bengkel kita ini di arah situ untuk modifikasi kaki-kaki serta untuk pemakaian harian atau mau dipakai touring. Beda halnya dengan pemakaian buat race atau pemakaian dengan tipe motor gede yang cc-nya lebih besar dari yang ada di project-project kita yang sering kita kerjain. Beberapa kali yang masuk di project kita ganti kaki-kaki itu otomatis penggunaan gearset itu kita akan rubah sesuai dengan spek yang dimodifikasi di kaki-kakinya. Kayak misalnya ada satu motor yang masuk di sini, kita ganti pelek lebar dengan ukuran 4,5 in atau 3 in dengan ban yang lebih besar dari originalnya, tapi mempertahankan swing arm dan shock depannya. Jadi hanya di sektor pelek dan ban yang diganti. Nah, itu biasanya penggantian gearsetnya itu pasti lebih besar dari ukuran originalnya. Nggak mungkin lebih kecil. Kita sarankan lebih besar. Kenapa? Karena dari ukuran originalnya, misalnya ukuran originalnya dengan rasio 15:46, biasanya kita sarankan ganti 15:48 atau minimal naik satu mata dari ukuran originalnya 15:47 gitu. Yang gear belakang ya, gear depannya tetap bertahan. Itu tujuannya agar memperingan atau menstabilkan bobot dari kendaraan tersebut. Karena otomatis dari ukuran pelek lebar dan ban besar itu pasti akan lebih berat dibanding originalnya. Makanya kita rekomendasiin untuk ganti gear rasionya. Itu nggak begitu signifikan, tujuannya hanya menyeimbangkan dari bobot yang sudah diganti. Nah, teman-teman, ada beberapa kali kesini yang pernah kita lihat itu salah pemilihan tipe gear. Jadi banyak teman-teman di sana yang nggak direkomendasiin sama toko-toko aksesoris atau bengkel-bengkel aksesoris itu disaranin pakai gear yang lebih kecil tipenya ya, bukan ukuran matanya tapi tipenya. Kayak misalnya yang originalnya itu tipenya 428. Nah, mereka diganti sama dengan tipe 415 yang biasanya itu lebih rekomendasi buat race. Karena tujuannya biar lebih enteng bobotnya dan lebih speednya lebih berpengaruh lah ya. Itu tipe 415 ya, perhatiin teman-teman, jangan sampai ke arah situ kalau untuk penggantian ban besar. Jadi perlu kita ganti. Ya, untuk modifikasi yang cukup ekstrim, kita kasih misalkan beberapa project sebelumnya yang kita pernah garap itu di motor 150 cc CBR ya, pernah kita kerjain itu pakai kaki-kakinya udah cukup gede, pakai part moge. Jadi dari tipe gear yang original yang 428 itu kita naikkan tipe, bukan naikkan ukuran lagi, kita naikkan tipe untuk meringankan bebannya lagi itu ke 520. Nah, kayak misalnya perbedaan ini gear yang sebelah kanan ini tipe 428, ini 520. Secara jumlah mata ini jumlah matanya 15, ini jumlah matanya 16. Tapi ukurannya lebih besar yang jumlah matanya lebih sedikit.
Nah, teman-teman bisa lihat dari segi perbandingan diameter gearnya aja sudah lebih besar. Otomatis akselerasi atau untuk mengangkat beban yang lebih besar itu akan lebih enteng ini dibanding yang jumlah matanya lebih besar. Makanya kita saranin ke teman-teman jangan cuma membesarkan jumlah mata kalau untuk modifikasi yang udah cukup ekstrim. Jadi yang diperbesar itu rasio gearnya. Jadi tipe gearnya yang 520, ini 428, ini 520. Secara jumlah mata ini lebih banyak, tapi ukurannya lebih kecil, bisa kelihatan kan? Nah, lanjut lagi ke rantai. Mata rantai sama, ada dua tipe atau bahkan banyak, cuma kita fokusnya di tipe 428 dan 520. Dari mata rantainya saja kelihatan. Ini mata rantai 520 dengan gear yang 520 tadi, ini mata rantai yang 428. Jumlah mata rantainya pasti akan lebih sedikit yang 520. Ini 428 ya, akan lebih banyak. Diperbesar ukuran gearnya, akan lebih banyak jumlah mata rantainya. Tapi kalau ini kita perbesar diameter gearnya, bukan cuma jumlah matanya ya, akan lebih sedikit. Tujuannya yaitu meningkatkan akselerasi atau mengurangi beban dari si motor tersebut. Makanya banyak teman-teman, Om, ngerusak mesin nggak atau apa? Banyak yang tanya begitu. Kalau di sektor mesin mah nggak ada mempengaruhi. Tinggal kita ngerawatnya sama tips-tips pemilihan part yang kayak begini yang kita pertimbangkan gitu. Tujuannya biar menyeimbangkan kondisi motor yang sudah dimodifikasi. Rantai ya. Satu lagi, ada tipe lagi yang O-ring. Banyak banget yang tipe-tipe itu gear atau rantai yang ada di pasaran dari merek atau dari ukuran. Tapi teman-teman fokusnya di mana? Kebutuhan teman-teman di mana? Jadi kita bisa lihat kebutuhannya untuk harian, untuk touring, atau untuk modifikasi yang tapak lebar atau ekstrim gitu. Nah, tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Dari segi harga udah pasti akan berbeda juga. Lari lagi di bagian belakang. Teman-teman bisa lihat nih dari segi ukuran gearnya ya. Diameter gearnya nggak jauh beda. Teman-teman bisa lihat. Tapi lihat jumlah matanya. Ini jumlah matanya yang 428 tipenya ada 50. Kalau ini tipe 520 hanya 41 jumlah matanya. Jadi teman-teman bisa lihat dengan jumlah mata yang banyak tapi diameternya kecil, itu akan semakin berat motor. Tapi dengan jumlah mata yang sedikit tapi diameter lebih besar, sama aja kayak teman-teman dulu belajar waktu SMA ilmu fisika ya. Pasti akan tahu gitu perbedaan antara diameter yang besar dan yang kecil ini untuk mengangkat rasio gear di sebuah sepeda motor pasti akan berubah gitu. Nah, ini jelas berbeda. Ini tipe 520, ini tipe 428. Makanya teman-teman yang udah modifnya ekstrim, udah pakai tapak lebar yang udah gede banget, paling nggak 5,5 inch dengan ban 180, pakai swing arm moge, itu otomatis kita rekomendasiin pakai part gear set 520 gitu. Ada lagi yang lebih ekstrim dari ini lagi. Nah, ini dia gear yang nggak ada lubangnya. Teman-teman tahu di pasaran atau yang udah tahu modifikasi pasti tahu ini apa namanya. Ini gear buta yang biasa disebut bengkel-bengkel custom untuk modifikasi motor yang cukup lumayan lebih ekstrim lagi. Karena gini, biasanya teman-teman pakai gear buta ini kayak pelek moge dipasang di motor 150 atau 250 cc. Nah, gearnya itu, dudukan gearnya itu nggak ada untuk gear-gear yang umum di pasaran. Kayak misalnya pakai single arm, kita pernah bahas di motor yang CBR 250 RR itu pakai single arm. Dan kebetulan dapat single arm setnya itu tanpa ada gear. Kalaupun ada gearnya, biasanya gear moge itu tipenya 525, 530 itu nggak akan bisa disamakan dengan gear depan motor tersebut gitu. Misalnya CBR 250 itu pakai gear 520. Itu nggak akan bisa sama dengan ukuran gear belakang sama gear depannya, tipenya ya, bicara tipenya. Makanya kita butuh ini. Nah, ini kita butuhkan untuk tujuannya nanti ini akan kita bubut sesuai dengan ukuran atau diameter yang ada di nut gear motor tersebut. Misalnya pelek moge apa atau single arm dari motor apa, kita sesuaikan. Kita bubut,
lubangnya sesuaikan dengan kebutuhannya, jumlah matanya pun kita sesuaikan dengan kebutuhan di motor tersebut. Ini udah lumayan ekstrim pakai ini karena udah nggak ada di pasaran. Biasanya ngikutin dengan tipe motor tersebut gitu. Nah, satu lagi di sektor gear kita butuh salah satu part pendukung untuk modifikasi motor yang cukup ekstrim juga. Biasanya spacer gear ini kita pakai di ukuran spek ban 180 ya. Kalau 160 ke bawah itu masih cukup aman dengan nap gear dan gear standarnya, nggak perlu kita pakai spacer gear. Tapi kalau udah peleknya 5,5 inch, ban 180 yang di belakang, mau motor 150 cc atau 250 cc itu butuh ini. Biasanya spacer gear kita pasang di nap gear. Kita tumpuk tujuannya biar rantai tidak menyentuh ban. Biasanya kalau misalnya gear sudah mepet dengan ban yang besar, itu kita akan geser. Sama dengan halnya yang depan juga gear depan juga harus kita geser. Kita nggak akan bahas detail di arah situ karena kita lebih fokus di tipe gear motornya. Jadi teman-teman akan kita bahas di video selanjutnya kalau yang itu ya detailnya ya. Nah, bicara gear, rantai, tipe untuk beberapa motor itu macam-macam, dari merek, dari ukuran, dari tipenya mau kayak gimana, tinggal teman-teman pakai sesuai dengan kebutuhannya. Mau modifikasi yang ekstrim, modifikasi yang umum, atau bisa dipakai di harian atau touring, itu tinggal sesuaikan kondisinya. Dan perlu diperhatikan juga, jangan sampai beberapa kali kejadian di bengkel kita ini, teman-teman tuh salah direkomendasiin dari toko-toko aksesoris atau dari bengkel-bengkel yang penggantian gear setnya nggak tepat gitu. Jadi perlu diperhatiin juga pemilihan ukuran, pemilihan tipe, itu penting. Jangan sampai udah dipakai terus nggak nyaman, terus nggak enak, bahkan kejadian putus di jalan, itu bahaya. Karena ini part yang cukup penting dalam berkendara. Begitu juga budgetnya. Gear itu bervariasi harganya, dari mulai ada yang originalnya misalnya harga 300, 400 ribu, 500, bahkan sampai jutaan, itu pun ada. Tinggal teman-teman kantongnya sesuaikan seperti apa. Kalau modifikasi itu udah pasti biayanya udah cukup bengkak, bukan cuma di gear set aja, pasti part-part lain akan ngerembet gitu. Jadi harus hati-hati juga. Jangan sampai salah pilih tipe gear, ukuran gear buat teman-teman yang sudah mengerti modifikasi. Mudah-mudahan video yang kita tampilin kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hobi modifikasi atau yang perlu informasi untuk penggantian gear set, tipenya, ukurannya. Ya, mudah-mudahan bisa kepakai. Teman-teman jangan lupa tetap subscribe channel kita, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Semoga channel kita makin maju dan makin berkembang. Dukung terus. Butuh saran dan masukan, langsung aja komen di video-video yang ini atau video-video sebelumnya biar kita semakin maju. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Maju terus modifikasi Indonesia.